metodologi penelitian, salah satu metode yang akan kita diskusikan adalah literatur review atau review literatur. Di mana kita tahu bersama bahwa di era pandemi COVID ini sulit bagi kita untuk dengan leluasa melakukan penelitian dan karena kita dibatasi oleh prosedur-prosedur kesehatan di mana kita tidak bisa berkumpul atau berada di dekat dengan atau pada jarak dekat dengan pasien kita. Review. Apa yang dimaksud dengan literatur review? Literatur review adalah proses mereview, menelaah literatur-literatur, baik itu dalam bentuk hasil-hasil penelitian, buku-buku teks, atau teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar, sehingga dengan kegiatan literatur review itu tujuannya adalah untuk membantu kita memecahkan suatu persoalan yang kita hadapi. Teman-teman dengerin aja dulu, nanti saya kasih bahannya yang lain. Kemudian tadi bahwa literatur review adalah proses melakukan review atau telah terhadap pustaka-pustaka, baik itu ada penelitian, textbook, atau hasil-hasil workshop, seminar yang dikemukakan oleh para ahli, tujuannya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Apa urgensi dari literatur review? Sebenarnya kalau kita bicara literatur review, itu tidak terlepas dari kegiatan penelitian apapun yang kita lakukan. Baik itu penelitian observasional, eksperimental, maupun penelitian-penelitian lain, itu membutuhkan kajian literatur review. Yang membedakannya adalah kalau penelitian kita itu penelitian-penelitian yang langsung atau bertemu langsung dengan responden atau subjek penelitian, literatur review-nya hanya digunakan untuk mendukung hasil-hasil temuan dalam suatu penelitian. Tapi kalau penelitian literatur review, maka kita menggunakan literatur review itu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kita buat, atau untuk menjawab hipotesis penelitian yang kita lakukan. Nah, manakala penelitian-penelitian itu tidak bisa kita lakukan secara langsung, maka alternatif lain adalah dengan melakukan penelitian literatur review. Apalagi di zaman seperti sekarang ini. Tidak berarti bahwa penelitian literatur review itu rendah kelasnya. Dia tidak ada bedanya dengan penelitian-penelitian lain, tetap saja mampu menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan permasalahan penelitian. Nah, justru penelitian yang levelnya juga tinggi adalah systematic review atau penelitian meta-analisis, di mana penelitian-penelitian yang sudah mendekati kebenaran yang sebenarnya itu dianalisis demikian rupa lagi sehingga muncullah satu simpulan yang menggambarkan kebenaran yang paling mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kemudian kriteria pemilihan. Kriteria pemilihan ini pemilihan apa yang dimaksudkan? Antara lain adalah penelitian-penelitian yang ingin kita kaji. Katakanlah misalnya teman-teman tertarik untuk meneliti keperawatan medikal bedah tentang kardiovaskuler. Maka teman-teman harus memilih memasukkan kata kunci yang berkaitan dengan topik penelitian yang diminati, yang ingin dilakukan kajian. Nah, kita memilih topik yang paling sesuai, paling urgen, paling tepat untuk menjawab permasalahan yang kita kemukakan. Nah, ada beberapa klasifikasi, antara lain literatur review, kemudian meta-analisis yang paling tinggi. Kalau literatur review itu penelitiannya tidak terlalu rumit, kita cukup mengumpulkan beberapa
literatur yang sesuai atau hasil-hasil penelitian yang sesuai untuk kemudian menjawab hipotesis atau pertanyaan penelitian yang kita lakukan. Peranannya dalam penelitian seperti apa? Literatur review sangat penting ya. Peranannya dalam penelitian itu sangat penting, mengingat bahwa literatur review itu akan mampu membantu kita untuk memutuskan suatu penelitian itu ya atau tidak, berhasil menjawab permasalahan atau tidak. Jadi literatur review suatu keniscayaan yang akan kita gunakan di setiap penelitian. Penelitian apapun itu, apalagi memang penelitian yang bersifat literatur review. Nah, sumber-sumber apa saja yang kita bisa gunakan? Ya, sumber-sumber bisa dalam bentuk buku-buku teks, bisa dalam bentuk hasil-hasil penelitian, hasil-hasil telaah, kemudian evidence base, hasil kegiatan yang dilakukan di praktek nyata, kemudian ditulis, dan ini bisa menjadi salah satu sumbangsih sebagai sumber melakukan penelitian. Kemudian nanti kita akan coba lihat juga bagaimana langkah-langkahnya. Oke, kita review lagi. Kajian pustaka disebut juga dengan kajian literatur atau literatur review. Kajian pustaka merupakan suatu uraian atau deskripsi literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Atau bisa juga disebut sebagai suatu kajian pustaka yang memberikan informasi tentang peneliti dan kelompok peneliti yang memiliki pengaruh dalam suatu bidang tertentu. Landasan teori ini penting artinya bagi seseorang. Nah, siapa penelitinya? Terutama bagi peneliti, karena penelaan perpustakaan ini merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Kenapa tertutup? Oke, jadi apa pentingnya kajian pustaka? Satu, membedakan apa yang telah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan. Apa yang telah diteliti oleh orang lain, itu memberikan informasi kepada kita tentang apa yang telah dilakukan. Dan apa yang akan kita lakukan, perlu kita lakukan berkaitan dengan penelitian kita, itu memberikan gambaran kepada kita dari hasil kajian itu bahwa ternyata masih ada poin-poin tertentu yang harus kita kerjakan. Kemudian pentingnya kajian pustaka juga untuk menemukan variabel-variabel yang penting dalam berhadapan dengan topik. Topik apa? Misalnya teman-teman kemarin sudah mencoba simulasi membuat judul penelitian. Nah, berikutnya mensintesiskan dan memperoleh suatu perspektif baru. Jadi hasil kajian itu bisa jadi kemudian hasil kajian telah pustaka, misalnya ahli A bicara tentang A, murni A. Si ahli B bicara tentang A aksen, ahli C bicara tentang A aksen plus apa, dan seterusnya, sehingga begitu kita lakukan telaah, ternyata ada beberapa poin perbedaan, ada beberapa persamaan. Jadi persamaan dan perbedaan itu memberikan gambaran kepada kita bahwa ada sesuatu yang baru dari sebuah kajian atau hasil-hasil penelitian terdahulu. Kemudian setelah kita membaca kajian pustaka juga, atau membaca literatur, kita juga akan dapat menentukan konteks topik dan permasalahan yang muncul. Dengan melihat apa? Dengan melihat praktek keseharian, sehari-harinya dengan fakta fakta yang kita temukan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli berdasarkan hasil kajian mereka. Kemudian kita juga bisa merasionalisasi pentingnya masalah. Oh, ini masalah ini harus segera kita kaji, harus segera kita pecahkan, karena kalau tidak dipecahkan akan terjadi masalah A, masalah penyerta B, masalah penyerta C, dan seterusnya. Dari mana itu kita dapat? Dari hasil kajian pustaka, teori. Kemudian juga dapat meningkatkan dan menemukan kosakata subjek. Ya, kalau dalam penelitian kualitatif, ini akan membawa kita kepada penemuan tentang masalah-masalah baru atau fenomena baru setelah kita melakukan kajian pustaka. Memahami struktur isi. Jadi misalnya teman-teman mau melakukan kajian, apa itu langkah-langkah di dalam
melakukan asuhan keperawatan pada pasien fraktur. Ternyata begitu kita baca literaturnya, ada 50 literatur yang kita baca, dan ternyata ada tambahan-tambahan poin-poin tertentu yang diberikan penekanan oleh para ahli dibandingkan dengan praktek kita sehari-hari di lapangan. Nah, ini akan membawa kita kepada pemahaman bahwa seharusnya memang ada yang perlu kita tambahkan, ada yang perlu kita lengkapi. Kemudian mengaitkan ide dan teori dengan penerapan, ya. Jadi setelah membaca membaca literatur atau kajian literatur, kita kemudian memahami bahwa ternyata yang kita terapkan selama ini perlu ada pengembangan, ya. Ternyata teori sudah berkembang dan penerapannya pun juga mulai berkembang. Dulu kita tahu bahwa termometer itu untuk mengukur suhu itu termometer aksila, ya. Ada juga yang oral, ada juga yang di anus, ya, untuk bayi misalnya. Tapi ternyata sekarang kemudian berkembang bahwa orang bisa diukur suhunya melalui meatus acusticus externa atau cukup ditembakkan saja seperti yang kita alami sekarang ini di era pandemi COVID. Kemudian kita melihat bahwa pada jarak tertentu suhu tubuh kita dapat dipahami. Walaupun sebelumnya sebenarnya alat ini digunakan di industri-industri logam berat yang suhunya tidak mungkin didekati dari jarak dekat. Tapi kemudian ternyata bisa diaplikasikan juga di dunia kesehatan. Nah, kriteria pemilihan sumber pustaka. Satu, ketepatan, adekuasinya. Tepat nggak dengan tema yang kita lakukan? Jadi pertimbangan pertama adalah sesuai nggak dengan tema yang kita mau teliti. Kalau misalnya teman-teman mau meneliti sistem kardiovaskuler, maka yang akan dikaji adalah yang berkaitan dengan sistem kardiovaskuler. Kalau yang mau diteliti adalah berkaitan dengan manajemen keperawatannya, maka teman-teman akan melakukan kajian telaahan gitu ya terhadap manajemen pasien dengan kasus-kasus kardiovaskuler. Jelas gitu ya, kejelasan atau clarity. Ya, nanti teman-teman akan mendapati bahwa di dunia maya banyak juga sumber-sumber yang tidak jelas sumbernya, ya. Dia sumber tapi tidak jelas sumbernya, tidak jelas paparannya, tidak jelas tujuannya dan sebagainya. Jadi penting sekali ketepatan, kejelasan, dan empiris atau alamiah. Artinya ini bisa diterapkan di dalam dunia praktik. Ya, alamiah atau empiris. Bisa diterapkan, terbukti, kemudian ada kemutahiran. Nah, kemutahiran itu antara lain adalah pertimbangan bahwa dunia perkembangan ilmu pengetahuan itu semakin cepat berlarinya, bahkan lebih cepat dari apa yang kita pikirkan. Sehingga kemudian para pakar bersepakat bahwa kita harus menggunakan data-data yang mutakhir, up to date, ya, tidak terlalu lama. Contoh misalnya kalau teman-teman mau melakukan kajian tentang diagnosa keperawatan, jangan ambil diagnosa perawatan di era tahun 70-an, 80-an. Bukan berarti itu salah, tetapi setelah dilakukan kajian ternyata tidak sesuai lagi dengan teori-teori yang berkembang. Maka dari itu kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Relevan, ya, ada relevansinya. Tadi tepat dan relevan. Relevan itu sesuai, plek, ya, mirip-mirip gitu ya dengan topik apa yang akan kita gali. Kemudian apakah dia bisa diorganisasikan, ya, atau kriteria sumber yang akan digunakan itu berupa organisasi yang sudah ternama, organisasi yang sudah diakui oleh dunia misalnya, mengenai bagaimana mereka melakukan suatu pengasuhan terhadap organisasinya, dan harus juga meyakinkan. Jadi sumber-sumber itu harus memenuhi unsur-unsur ketepatan, kejelasan, empiris atau alamiah, kemutahiran, relevansi organisasi, dan
keyakinan, cukup meyakinkan kita untuk dapat kita gunakan sebagai sumber. Siapa mereka yang tidak meyakinkan? Mereka yang suka berbohong, melakukan penyontekan, meniru karya ilmiah orang lain kemudian mengakuinya. Nah, suatu ketika orang ini ketika dia akan mengemukakan suatu teori atau menyampaikan suatu pendapat, susah untuk meyakinkan orang lain karena dia sendiri tidak dapat dipercaya. Nah, klasifikasi kajian pustaka, satu karakteristiknya fokus, ya. Fokusnya apa? Fokusnya misalnya hasil penelitian, ya, metode penelitian, teori, praktik atau pelaksanaan. Nah, mana yang mau kita lakukan kajian? Kalau yang mau kita kaji adalah tentang hasil-hasil penelitian, maka kita mulai melakukan browsing atau pencarian tentang hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan minat yang kita ingin lakukan kajian. Kalau dia bicara tentang metode penelitian, maka kita mulai melakukan telaah mengenai bagaimana metode penelitian dilakukan dan metode mana yang paling sesuai, misalnya gitu ya. Apakah kita fokus kepada teori, ingin menguji teori gitu ya. Misalnya kita ingin menguji teori yang dikemukakan oleh siapa gitu ya. Kemudian kita terapkan di dalam tatanan nyata, setelah itu kita lakukan telaah. Mana kelebihan atau keunggulan atau kekurangan dari teori tertentu. Nah, ini dimungkinkan. Kan banyak penelitian-penelitian itu kita menguji teori ya. Misalnya kita ingin melakukan penelitian tentang efektivitas penurunan suhu tubuh menggunakan kompres di aksila, kompres dingin di aksila, atau kompres dingin di frontal, atau kompres dingin dengan menggunakan water sponge bath misalnya gitu ya. Itu kan berarti kita menguji teori. Kenapa? Karena sebelumnya mereka telah melakukan penelitian itu. Kita ingin tahu apakah teori itu masih sesuai di zaman sekarang, apakah tepat jika dilakukan di daerah kita, mengingat bahwa teori itu ditemukan di daerah yang bersuhu dingin, teori itu ditemukan di daerah yang bersuhu ekstrim, panas misalnya, ya. Tujuannya apa? Integrasi, ya. Tujuannya yang pertama adalah generalisasi. Generalisasi itu artinya kita menganggap bahwa suatu hasil dari penelitian kita ini bisa berlaku untuk semua manusia secara umum, dimanapun dia berada. Atau penelitian itu tujuan untuk menyelesaikan konflik. Atau untuk bangunan yang berkenaan dengan dialektritik atau identifikasi isu-isu sentral. Misalnya sekarang tuh isu sentralnya apa sih yang lagi rame? Pandemi COVID-19. Gitu ya. Kalau pandemi COVID-19 di awal-awal kita tahu bahwa semua orang bersepakat, para ahli bersepakat bahwa penularan COVID-19, coronavirus 19, itu ditularkan melalui droplet droplet infection. Tapi kemudian para pakar melakukan penelitian, ditemukan dan terbukti dengan nyata bahwa pandemi COVID-19 itu tidak hanya menular melalui droplet nuclei infection, tetapi ternyata bisa juga melalui waterborne infection. Nah, pada tempat apa tuh waterborne infection? Di tempat yang tertutup dengan air conditioning yang yang dingin misalnya, udara yang didesain sedemikian rupa sehingga udara yang diolah itu adalah udara berputar-putar di dalam lingkungan itu, sehingga orang-orang yang berada di situ, hasil penelitian mengatakan bahwa 20% mengalami resiko lebih besar untuk terinfeksi coronavirus dibanding dengan mereka-mereka yang berada di area terbuka dengan sirkulasi udara yang bagus.
Nah, jadi orang-orang yang di AC, bekerja di AC, itu memiliki risiko 20 kali lipat untuk tertular COVID-19 dibanding mereka yang berada di atau bekerja di ruang terbuka dengan sirkulasi yang bagus. Nah, itulah sebabnya ruang-ruang yang merawat pasien di tempat yang ber-AC itu harusnya ekstra ketat untuk keluar masuknya pasien maupun keluar masuknya personil kesehatan maupun keluarga pasien. Perspektifnya seperti apa? Representasi dan dukungan, ya. Jadi hasil-hasil penelitian ini bisa menguatkan kembali teori-teori yang lama dan bisa juga memberikan dukungan untuk praktisnya, ya. Jadi kalau sudah dipraktekkan ada ada bantahan bahwa oh, ini tidak boleh begitu prakteknya, tapi setelah dilakukan penelitian kemudian diketahui bahwa harusnya memang seperti itu. Contoh misalnya di rumah sakit tertentu perawat-perawat itu udah nggak boleh lagi pakai cap. Kenapa nggak boleh pakai cap? Karena terbukti bahwa cap perawat itu tidak dicuci seperti layaknya pakaian. Mungkin nyucinya sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau bahkan mungkin 4 bulan sekali karena cap-nya tuh ditaruh di ruangan, ditaruh di atas lemari atau dimanapun, di mana banyak debu gitu ya. Sehingga pada saat dia melakukan tindakan keperawatan, merawat pasien non-infektif, kuman yang menempel di cap-nya perawat itu kemudian berjatuhan dan menginfeksi pasien-pasien yang ada di daerah itu. Sehingga di salah satu rumah sakit yang dilakukan penelitian ini, ditemukan banyak sekali infeksi-infeksi yang didapat, acquired infection, atau kita mengenalnya sebagai infeksi silang ya, cross infection. Karena ternyata setelah ditemukan, diambil hapusan dari cap para perawat itu ternyata ditemukan banyak sekali kumannya. Maka dari itu kemudian muncul dukungan agar perawat tidak usah menggunakan cap. Nah, jadi begitu ya. Berikutnya cakupannya seperti apa? Cakupan mengenai kelengkapan atau kedalamannya. Jadi kelengkapan atau kedalaman dari suatu bahan kajian, kemudian kelengkapan selektifnya, representasi, dan pusat perhatiannya ke arah mana gitu ya. Kalau teman-teman yang berada di PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi, maka dia akan fokus di sana bagaimana caranya supaya tidak terjadi acquired infection di sana. Infeksi silang tidak terjadi di rumah sakit mereka gitu ya. Itulah juga sebabnya kenapa kemudian program mengenai patient safety itu menggema di mana-mana, ya, diterapkan di mana-mana dan menjadi satu program idola. Kenapa seperti itu? Karena memang acquired infection, infeksi yang didapat di rumah sakit itu memiliki konsekuensi yang buruk bagi pelayanan di sebuah rumah sakit. Kemudian bagaimana pengorganisasiannya? Bersifat historis. Ya, kalau bersifat historis berarti kita akan melakukan kajian-kajian yang retrospektif. Sebelumnya, bagaimana peristiwa sejarah itu terjadi, bagaimana suatu peristiwa terjadi, ditelusur ke belakang. Ada juga yang bersifat konseptual, mendukung kepada konsep-konsep, teori-teori. Dan ada juga organisasi penelitian itu atau struktur dari penelitian itu berbentuk berkenaan dengan metodologi atau metode-metode yang didesain sedemikian rupa untuk dapat menjawab satu pertanyaan penelitian. Siapa audiensnya? Siapa yang bisa dilibatkan di dalam penelitian ini? Atau siapa yang melakukannya? Bisa para pakar dalam bidang khusus, pakar dalam bidang umum praktisi, atau pembuat kebijakan, dan juga bisa masyarakat umum, termasuk kita, para perawat. Kalau ada pertanyaan di-cut aja ya. Nah, bagaimana peranan kajian pustaka dalam penelitian? Pengetahuan
penelitian terkait yang memungkinkan peneliti dapat merumuskan batas-batas bidang kajiannya itu diketahui atau didalami atau diputuskan melalui satu bahan kajian pustaka dalam penelitian. Ya. Kajian menyeluruh teori dan penelitian terkait memberikan kemungkinan peneliti menempatkan masalah yang sesuai. Bagaimana dia bisa mengambil keputusan ini? Berdasarkan hasil kajian pustaka. Berdasarkan hasil kajian pustaka. Kajian literatur terkait membantu peneliti membatasi masalah penelitiannya dan untuk mengklarifikasi serta membatasi konsep kajiannya. Saya cuma mau kaji sistem kardiovaskuler saja. Tapi dari sistem kardiovaskuler itu yang mau saya kaji hanyalah pembuluh-pembuluh perifer. Nah, itu para ahli mau melakukan seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak mau terlalu luas. Akhirnya penelitian saya kemudian tidak fokus. Bisa begitu. Jadi, dari mana dia dapat memutuskan itu? Karena dia membaca atau melakukan telaah pustaka. Kemudian telaah pustaka juga melalui kajian penelitian terkait, ya, peneliti dapat belajar metode atau metodologi mana yang ampuh dan yang kurang memberikan dukungan. Kalau saya mau meneliti tentang katakanlah bagaimana suatu resusitasi jantung paru dilakukan, maka saya harus menggunakan metode yang tepat. Tidak bisa hanya dengan membaca saja, tetapi juga harus melakukan observasi dan seterusnya. Atau saya harus membaca kajian lebih dalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan resusitasi jantung paru. Saya harus membaca bagaimana kembang kempis paru, bagaimana kekuatan recoil dan ekspansi paru. Saya harus membaca pada kedalaman berapa supaya pijatan jantung paru efektif, beban berapa yang harus diberikan pada pijatan paru supaya efektif jantung paru, ya. Kemudian pada alas yang seperti apa yang dapat memberikan dampak positif terhadap resusitasi jantung paru dan sebagainya. Jadi kajian-kajian mendalam tentang itu memang harus dilakukan. Kemudian suatu kajian menyeluruh melalui penelitian terkait menghindari adanya pengulangan yang tidak perlu dari kajian atau penelitian sebelumnya. Dari mana kita dapat itu? Dari hasil kajian pustaka. Kajian pustaka yang mana? Hasil-hasil penelitian, ya, yang telah dilakukan oleh para pakar sebelumnya. Sehingga saya tidak perlu buang-buang energi untuk melakukan penelitian yang sama. Atau kalau saya mau melakukan penelitian yang sama, saya akan mencari variabel yang lain yang belum diteliti oleh orang lain. Dari kajian pustaka lah diperoleh informasi itu. Kemudian menempatkan peneliti dalam posisi terbaik untuk mengadakan interpretasi pentingnya hasil penelitian. Maksudnya apa ini? Seorang peneliti yang memahami betul apa yang akan dia teliti, maka mudah sekali bagi dia untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang ingin dia teliti sangat penting maknanya. Dia bisa jelaskan dari sudut pandang apa saja. Dia bisa mencoba meyakinkan banyak orang, bahkan seorang ahli sekalipun, mampu dia yakinkan bahwa penelitian yang ingin dia lakukan adalah penelitian yang penting. Penelitian yang penting, manfaatnya sangat besar. Untuk itulah maka semua pihak harus mendukung penelitian dia. Bagaimana dia bisa lakukan itu? Karena dia memiliki kajian yang mendalam tentang apa yang ingin dia lakukan. Nah, sumber-sumber pustaka itu dari mana saja? Satu, artikel dalam jurnal profesional. Ya, nanti teman-teman akan diberikan kuliah oleh dosen lain mengenai jurnal seperti apa saja yang layak kita pakai. Kemudian bisa juga laporan resmi dari pemerintah. Misalnya laporan apa? Laporan riset kesehatan dasar tahun 2019 misalnya. Di sana dikatakan bahwa angka kejadian hipertensi di Kota Bontang itu meningkat cukup deras, tinggi peningkatannya. Lantas kita mau lakukan kajian. Wah, ini kenapa bisa seperti itu? Benarkah informasi ini? Informasinya udah pasti benar, tapi kemudian pertanyaannya muncul, kenapa bisa seperti itu? Kenapa di Bontang kok angka hipertensinya sangat tinggi? Coba kita lakukan kajian literatur. Hasil penelitian si A, si B, si C, si D mengatakan bahwa angka
kejadian hipertensi itu lebih banyak berada di daerah wilayah pantai, misal ya. Kemudian kajian si ahli B mengatakan bahwa di wilayah daratan itu kondisi hipertensi relatif lebih sedikit. Nah, itu dua hal yang mendukung. Dan seterusnya. Kemudian kita lakukan kajian telaah ilmiah, akhirnya kita putuskan bahwa oh ternyata angka kejadian hipertensi itu memang ditemukan di wilayah pantai karena konsumsi seafoodnya sangat tinggi. Ya, misalnya. Kemudian di sana orang jarang makan sayur, konsumsi seafood tinggi, jarang makan sayur. Kehidupan di area pantai itu keras, kehidupan keras ya. Oh mungkin itu masalahnya, berarti tingkat stresnya tinggi dan sebagainya. Dari mana kita lakukan? Bisa melalui kajian pustaka, sumber-sumber pustaka. Kemudian ada juga proceeding dan makalah konferensi. Proceeding itu adalah publikasi ilmiah dalam bentuk buku yang dipaparkan oleh para peneliti, proceeding, dan makalah konferensi. Para ahli biasanya di dalam melakukan konferensi, yang dia sampaikan adalah hasil-hasil penelitiannya untuk meyakinkan orang lain. Itulah sebabnya para ahli, para pakar, para profesor itu, kalau dia bicara di level konferensi internasional sekalipun, dia begitu percaya diri. Kenapa? Karena yang dia sampaikan adalah hasil penelitiannya yang didukung oleh sumber-sumber pustaka yang adekuat. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan buku-buku referensi atau rujukan. Ya, silakan buku-buku referensi dipakai untuk rujukan. Ini biasanya tuh buku-buku teori. Kemudian ada juga monografi. Monografi itu tulisan tulisan seseorang yang berdasarkan hasil kajian ilmiah dia, berdasarkan hasil penelusurannya, kemudian dia membuat simpulan-simpulan berkaitan dengan temuan-temuan tertentu. Bisa juga buku-buku yang terbit secara umum ya, bisa buku yang diterbitkan oleh siapa saja gitu ya. Intinya bahan kajian itu memberikan informasi ilmiah berkaitan dengan penelitian kita. Bisa juga laporan tesis atau disertasi. Laporan tesis itu laporan penelitian level S2 ya. Disertasi laporan penelitiannya S3. Nah, hasil-hasil penelitian mereka itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena dia di bawah supervisi oleh para pakar ya. Para pakar di bidangnya. Kemudian bisa juga kalau nggak mau repot, lakukan saja penelitian di website, ya melalui website. Kita tinggal berseluncur di website, kita cari situs-situs yang terpercaya, kumpulkan, kemudian telaah dan jadilah skripsi literatur review, ya. Bisa juga di majalah dan surat kabar. Tentu majalah dan surat kabar yang berisi informasi tentang informasi ilmiah. Apa yang kita cari di majalah dan surat kabar adalah hasil tulisan para pakar mengenai satu topik tertentu yang bersesuaian dengan topik yang ingin kita teliti. Bisa juga sumber-sumber perorangan, siapa itu informasi dari hasil wawancara, presentasi, dan catatan dalam kuliah. Ya, catatan dalam kuliah ini jika kuliah itu diberikan dalam bentuk presentasi hasil-hasil penelitian atau buku-buku ajar yang disampaikan oleh para pakar, ya. Nah, itu bisa menjadi sumber. Jadi cukup banyak sumbernya, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, silakan mau menggunakan yang mana. Saran saya silakan gunakan semua sumber ini yang paling memudahkan kita untuk mendapatkannya dan paling mendukung kepada pemecahan masalah yang kita ajukan. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, ini penting sekali untuk dicermati. Yang pertama adalah identifikasi deskriptor yang relevan dengan kata kunci. Jadi misalnya teman-teman mau meneliti tentang asuhan keperawatan pasien dengan disritmia, maka siapkan kata kuncinya. Yang pertama adalah asuhan keperawatan, dan kata kunci berikutnya disritmia. Masukkan saja kata kunci asuhan keperawatan disritmia.
kemudian di browse ya. Setelah di browse di di website misalnya, mungkin akan keluar sesuai dengan kata kunci itu ribuan artikel. Akan keluar ribuan artikel. Banyak banget. Nah, kita batasi lagi. Misalnya, ASCAP Distritmia, batasi kuotanya misalnya, negaranya. ASCAP Distritmia Amerika misalnya. Kita akan temukan. Ada, katakanlah tadi 100.000, sekarang tinggal 20.000 artikel. Kita batasi lagi, minta tahunnya. Di Amerika, tapi minta tahunnya 5 tahun terakhir. Ternyata masih banyak, masih ada 3.000-an. Kita batasi lagi, saya minta 2 tahun terakhir. Dia keluarin lagi, masih 1.000. Minta lagi, saya minta 1 tahun terakhir. Tersisalah katakanlah misal 400 atau 500. Nah, dari 400 atau 500 itu, kita bikin lagi kata kuncinya, kita batasi lagi. Distritnya pada lanjut usia misalnya. Ternyata begitu keluar masih ada banyak sekitar 300-an. Batasi lagi distritnya pada lansia, pria, dan seterusnya ya. Sehingga kita menemukan yang paling dekat dengan persoalan penelitian yang kita ajukan. Kemudian identifikasi judul yang relevan dengan cara menelusuri melalui tinjauan artikel. Tadi ya, jadi ini identifikasi deskriptornya apa, masukkan kata kuncinya, ya. Kemudian memilih sumber-sumber yang paling relevan melalui kajian abstrak, disertasi, tesis, skripsi, laporan hasil penelitian. Tergantung teman-teman maunya apa. Saya mau melakukan kajian berdasarkan hasil dan cukup mencari abstraknya saja. Nah, lakukan deh kajian itu ya, tinggal diminta saja. Kemudian menentukan dan menempatkan kopi dokumen yang paling relevan. Print out deh. Kalau kita ketemu gitu ya, kita print out. Baru menulis bagian kajian literatur, ya. Siapkan daftar referensi. Nah, menulis bagian kajian literatur ini membutuhkan kejelian yang luar biasa. Katakanlah misalnya kita ingin melakukan telaah terhadap 200 jurnal ya. 200 jurnal kita telaah ya. Setelah itu baru kita siapkan. Nah, sebelum sampai ke sini saya mau literatur atau website atau misalnya buku atau majalah untuk kami yang nanti penelitian ini masa tahun ke belakang itu berapa tahun ya Pak, batasnya Pak ya? Oh iya, baik. Pada umumnya kita menggunakan 5 tahun terakhir. Pada umumnya 5 tahun terakhir. Tapi untuk buku-buku teks, seperti katakanlah misalnya anatomi, fisiologi, itu 10 tahun pun masih kita pakai. Tapi kalau hasil penelitian, buku-buku teks, kita pakai 5 tahun terakhir. Silakan, ada lagi? Baik. Oke, ini yang harus dilakukan oleh teman-teman berikutnya. Nah, kalau nanti penelitiannya adalah literatur review, ya, kita kan tidak tahu nih sampai kapan pandemi COVID ini berakhir, ya. Selama masih pandemi COVID dan belum ada vaksinnya, maka kita belum boleh ketemu dengan orang banyak, ya. Nah, coba kita lihat langkah ketiga. Jadi setelah teman-teman mengumpulkan semua literaturnya, kemudian di print out, tugas teman-teman adalah melakukan langkah ketiga, yaitu buat ringkasan publikasi-publikasi tersebut. Bagaimana caranya? Buatlah catatan saat membaca literatur mengenai apakah poin atau teori atau masalah utama yang diangkat dalam teks, misalnya buku atau artikel. Itu dibuat catatan. Jadi buat dalam matrik nanti ya. Kemudian rangkum poin utama yang diajukan pengarang. Dia mau bicara apa sih sebetulnya? Poinnya. Tentu kita sudah seleksi dari awal ya, bahwa ini harus sesuai dengan kita punya topik. Kemudian yang ketiga, catat detil kuotasi
atau halaman referensi yang Anda anggap mungkin berguna dalam literatur review. Halaman berapa misalnya, bab berapa gitu ya. Kemudian yang keempat atau D, pastikan Anda memiliki semua informasi seperti pengarang, tanggal dan tahun, judul, ya, sumber penerbit, buku jurnal, halaman, tujuan penelitian, hipotesis, metode penelitian, material, desain, eksperimen, dan hasil data. Ya, hasil datanya dicatat semua. Karena kita mau melakukan telaah. Kemudian yang kelima, catat bagaimana pengarang atau penulis menggunakan materi asal. Jika Anda meniru kata-kata pengarang secara langsung, pastikan Anda menempatkannya dalam tanda petik dan menyebut halamannya untuk menghindari kita dianggap melakukan plagiat. Apa kesimpulan yang dibuat oleh pengarang? Poin apa yang mendukung kesimpulan? Tulis juga pendapat Anda tentang bacaan tersebut. Kesimpulan kita, oh berdasarkan bacaan ini yang membedakan dari yang lain ini, berdasarkan kesimpulan ini gitu ya, hasilnya seperti apa, kemudian kita buat satu kontras. Oh ternyata dari sekian ahli, 10 ahli ini, sekian orang berpendapat A, sekian orang A aksen, sekian orang B, sekian orang C. Dan pendapat saya secara pribadi berdasarkan literatur yang saya baca adalah C atau C aksen dan seterusnya. Nah, langkah keempat baru gabungkan menjadi satu cerita ilmiah yang lengkap mengenai satu permasalahan. Ya, sama kalau kita dengar ibu-ibu lagi ngerumpi di luar rumah, gitu ya, itu topiknya kan lari ke sana sini nih. Ada cerita anaknya, cerita tetangganya, cerita teman kantornya, cerita apa aja gitu ya. Nah, kalau kita terbiasa melakukan telaah literatur, di akhir cerita mereka kita akan keluar untuk menyimpulkan apa yang telah mereka ceritakan. Titik temunya di mana, perbedaannya apa, bagaimana kemampuan seorang storytelling itu menyampaikan cerita dia dengan detail. Nah, kita bisa membacanya. Ya. Nah, berikutnya, ini ada 3 teknik cara membaca. Cara membaca sumber. Yang pertama adalah cara membaca skimming. Skimming itu merupakan proses membaca dokumen objek secara cepat sambil mengambil inti-inti dari setiap paragraf. Ya, baca satu paragraf intinya apa, paragraf lain intinya apa, paragraf lain intinya apa. Skimming dapat membantu melakukan review dengan lebih cepat dan menyeluruh. Gitu ya. Setelah kita menemukan ternyata ada catatan yang sangat mirip dengan apa yang ingin kita cari, maka kita bisa kembali lagi membacanya secara detail. Tapi baca dulu dengan cepat. Kemudian yang kedua, paragraf statement, kalimat utama di dalam suatu paragraf. Yaitu membaca kalimat terpenting di dalam suatu paragraf yang berguna untuk membantu mengerti paragraf objek. Jadi apa sebetulnya yang mau kita cari? Biasanya dalam satu paragraf itu ceritanya aja yang banyak, tetapi sebenarnya intinya hanya sedikit. Nah, kemudian yang ketiga, dokumen statement, kalimat permasalahan atau tema penelitian, yaitu membaca statement utama dalam dokumen objek yang berguna untuk membantu mengerti tema secara keseluruhan. Nah, itu cara membacanya, cara membaca dokumen-dokumen yang kita pelajari. Jadi teman-teman nanti kalau mau melakukan penelitian dengan cara itu, maka teman-teman siap-siaplah untuk menjadi pembaca dokumen yang baik. Nah, ini contoh. Contoh hasil penelusuran pustaka dari jurnal, ya, versi 1 untuk analisa jurnal. Misalnya nama penulisnya siapa, tujuannya apa, teori yang dikemukakannya apa, metode penelitian yang digunakan seperti apa, hasil penelitian simpulannya, kemudian persamaan dan perbedaan variabel metode konsep yang digunakan penulis skripsi dengan peneliti sebelumnya. Nah, kita buatlah seperti itu. Akhirnya kita buat satu simpulan, ya. Uraian penjelasan terus secara deskriptif, ya, dan seterusnya. Kemudian kita tinggal membuat laporan. Ini versi 2 ya, versi 2. Ya, nama penulisnya ini, tujuan artikel jurnalnya kita tuliskan dengan lengkap. Ya, tujuan dari penelitian Silvera dan Allstat 2003 adalah untuk menguji faktor yang mempengaruhi keefektifan celebrity endorsement yang terdiri dari atribut seperti credibility,
attractiveness, dan power dalam periklanan, serta mengembangkan model yang dapat, dan seterusnya. Baca. Kemudian inti dari jurnalnya apa? Penelitian ini menjelaskan tentang pendapat konsumen mengenai kesuksesan endorse ya dengan produk yang didukung, dan mengembangkan model tentang karakteristik endorser dengan hubungannya dalam memprediksi setiap konsumen. Studinya seperti apa? Persamaan dengan yang lainnya bagaimana? Nah, ada lagi contoh analisis deskriptif. Ya. Di analisis deskriptif ini jangan lupa menyampaikan mengenai judulnya apa, kemudian tujuan dan penelitian, kemudian hasil penelitian mereka seperti apa, dan penelitiannya hasil akhirnya seperti apa. Kalau mau dibuat seperti ini, oke-oke saja, tapi nanti teman-teman akan kesulitan untuk melakukan analisisnya ya. Versi 3 menganalisis jurnal, ini penelitinya, variabel penelitiannya seperti apa, hasil kesimpulan persamaan dan perbedaan dengan peneliti skripsi yang lain. Nah, ini contoh analisis deskriptifnya. Itu ya teman-teman. Silakan sampai di sini ada pertanyaan. Membuat judul penelitian. Ya. Buat judul penelitian. Udah ketemu judul penelitiannya berdasarkan fenomena-fenomena yang ada. Kemudian teman-teman kan tinggal memikirkan metode apa yang mau digunakan. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Ya. Pak. Jadi, anggaplah sekarang kita sedang menyusun proposal. Judulnya udah dapat, masalah penelitiannya udah ketemu. Kemudian sudah dibuat hipotesis. Kita buat bab 1 nih ya. Bab 1 itu isinya apa aja sih? Kemarin udah dijelaskan belum? Bab 1 itu terdiri dari paling depan judul penelitian. Kemudian bab 1. Bab 1 itu apa aja biasanya? Pendahuluan. Ya, pendahuluan dulu. Pendahuluan. Kemudian latar belakang. Ya, kemudian setelah latar belakang ada tujuan. Ya, tujuan umum dan tujuan khusus. Ya enggak? Sistematika dan seterusnya ya. Kemudian masuklah bab 2. Bab 2 itu apa isinya? Tinjauan teori. Tinjauan teori. Ya, pokoknya apalah tinjauan teori itu nanti selesai bab 2. Masuklah bab 3. Bab 3 itu isinya apa aja? Pembahasan. Tinjauan konseptual. Pembahasan langsung lulus sampean. Metode penelitian. Metode penelitian itu mulai dari desain, jenis penelitiannya apa. Ya? Desainnya apa. Kalau jenis penelitiannya misalnya penelitian observasional, penelitian eksperimental, atau penelitian, sekarang kita sudah observasional menggunakan literatur misalnya, pendekatannya studi literatur. Ya kan? Studi literatur. Kemudian sampean bikin metode samplingnya, populasinya siapa, metode samplingnya seperti apa, kemudian definisi operasionalnya, waktu penelitiannya kapan, instrumen yang digunakannya apa, dan seterusnya. Nah, salah satu pendekatan metode yang digunakan adalah literatur review. Sampai di sini paham nggak teman-teman? Ada penelitian eksperimental, misalnya gitu ya. Ada cross-seksional, yang observasionalnya, ada time series, macam-macam jenis penelitian. Salah satu penelitian yang akan digunakan adalah dengan literatur review. Jadi cara pengumpulan datanya nanti menggunakan literatur review. Setelah teman-teman ujian proposal,
dan proposalnya disetujui, barulah teman-teman mulai melakukan penelitian. Apa yang saya ceritakan barusan adalah langkah-langkah di dalam melakukan penelitian literatur review. Udah nyambung belum? Udah nyambung belum nih? Halo, udah nyambung belum? Halo. Iya, Pak. Katakan sejujurnya kalau belum nyambung. Jangan Diulang, sampai nanti Pak. sampai tidur malam hari gara-gara belum nyambung. Diulang, Pak Isman. Ya. Jadi teman-teman, pada saat selesai melakukan usulan penelitian, salah satu metode yang digunakan adalah metode literatur review. Kenapa kok literatur review? Ini salah satu metode yang ditawarkan, khususnya loh ya, tapi tidak berarti bahwa di luar pandemi nggak bisa dilaksanakan. Pada saat pandemi COVID-19 ini, semua orang nggak bisa kontak dengan pasien lebih leluasa, ya nggak? Maka, salah satu metode yang bisa ditawarkan untuk mengatasi ini adalah dengan literatur review. Artinya melakukan kajian hasil-hasil penelitian atau kajian terhadap buku-buku teks yang telah ditulis oleh para ahli. Contoh misalnya gini, sampean membuat satu hipotesa penelitian bagaimana hubungan, hipotesisnya begini misalnya, tidak terdapat hubungan atau terdapat hubungan antara status pekerjaan ibu dengan menyusui ASI. Ini contoh ya. Contoh. Hubungan antara status pekerjaan ibu dengan menyusui ASI eksklusif. Status pekerjaan berarti ada bekerja, tidak bekerja. Menyusui ASI eksklusif, menyusui ASI eksklusif, dan tidak ASI eksklusif. Tapi kan pertanyaan teman-teman kan bahwa apakah ada hubungannya nih status pekerjaan dengan menyusui ASI eksklusif? Udah ketemu, proposal yang udah selesai, sekarang gilirannya mau ngambil data. Pergilah ke internet, depan internet, duduk di depan internet, kemudian lakukan kajian. Masukkan kata kunci hubungan status pekerjaan dengan menyusui ASI eksklusif. Gitu ya. Cari. Nanti di internet itu akan dikeluarkan ada ribuan, mungkin ada ratusan atau mungkin ribuan hasil penelitian tentang itu. Nah, terus teman-teman lakukan telaah. Penelitian si A, penelitian si B, penelitian si C, seperti apa hasilnya, penelitian si D, seperti apa hasilnya. Ketemulah dari 100 jurnal itu, 95 mengatakan bahwa terdapat hubungan bermakna antara status pekerjaan ibu dengan menyusui ASI eksklusif. Terus teman-teman kan tinggal memutuskan aja bahwa berdasarkan hasil kajian literatur saya, dari 100 peneliti yang meneliti hubungan antara status pekerjaan ibu dengan menyusui eksklusif, 95 menyatakan ada hubungan. Hanya ada 5 yang menyatakan tidak ada hubungan, dengan penjelasan A, B, C, D, E, F. Lantas putuskan bahwa berdasarkan hasil kajian literatur ini, saya putuskan bahwa terdapat hubungan bermakna antara status pekerjaan ibu dengan menyusui ASI eksklusif. Di mana ibu-ibu yang tidak bekerja punya peluang menyusui ASI eksklusif lebih baik daripada ibu-ibu yang bekerja. Misal gitu ya. Sampai di sini udah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa dipahami saya. Jadi literatur review ini hanya menggantikan metode yang kita gunakan saja. Metode pengumpulan datanya, metode analisis datanya, metode untuk menjawab pertanyaan penelitian
metode untuk menguji hipotesa yang kita ajukan. Gitu ya, ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Ini Halo. biasanya Ya, ibu-ibu ini Pak. teliti banget nih ibu-ibu biasanya. Ya, silakan bertanya kalau ada yang kurang jelas. Ya Pak, terima kasih. Pak, saya masih bingung untuk literatur review. Di sini itu tadi kata Bapak kan kita mencari dari berbagai contoh literatur penelitian yang sudah ada ya Pak ya? Ya, tadi ada Kalau 10 sumber tadi, ada 10 sumber ya. Ya, kalau saya nggak salah. Ya. Terus kita di sini mencari seperti kayak kesamaan, ketidaksamaan pandangan atau membandingkan, meringkas gitu ya Pak ya? Jadi nanti kayak dibikin kesimpulan dari perbandingan-perbandingan itu, begitu Kak Pak? Atau seperti apa? Betul. Ya, saya tadi ambil contoh gini. Ambil contoh tadi penelitian hubungan antara status pekerjaan ibu dengan menyusui ASI eksklusif. Ya kan? Kita ambil contoh gitu. Dari penelitian si A, si B, si C, si D, dan seterusnya, kita, atau dari hasil penelusuran kita temukan ada 100 peneliti dengan topik yang sama. 100 peneliti dengan topik yang sama. Tapi kita meyakini bahwa tidak mungkin peneliti memiliki hasil yang sama, gitu ya. Barangkali metodenya berbeda, barangkali hasilnya yang berbeda, barangkali pembahasannya berbeda, barangkali kesimpulannya berbeda, tetapi kita coba melakukan telaah dari setiap penelitian itu, gitu ya. Nah, kita kan ini menjawab pertanyaan penelitian kita atau hipotesa penelitian kita melalui hasil-hasil penelitian orang lain, gitu kan? Kalau melalui hasil penelitian kita satu aja cukup, kita memutuskan bahwa ini berhubungan atau tidak, gitu ya. Tapi kita mencoba menggunakan penelitian-penelitian orang lain untuk menjelaskan hasil penelitian kita. Jadi intinya sebetulnya kita seperti sedang membuat telaah, membuat resume, membuat intisari dari setiap hasil penelitian, dan dari hasil membaca kita tuh kemudian kita memutuskan, menyimpulkan bahwa oh ini memang ada hubungan. Seandainya kita menemukan ada 10 jurnal yang mirip mendukung, yang 5 mengatakan berhubungan, yang 6 menyatakan tidak berhubungan, pasti akan membingungkan kita, ya enggak? Iya. Nah, kalau kita ketemu yang seperti itu, nggak usah bingung-bingung teman-teman, buang aja yang tidak berhubungan itu, cari aja yang berhubungan. Jangan sampai pusing memikirkan yang tidak berhubungan, buang aja. Kenapa kok dibuang aja? Ya kita mau cari orang yang mendukung sesuai dengan penelitian kita kan. Jangan cari penelitian yang tidak sejalan gitu ya. Itu namanya cari penyakit. Nah, tapi kalau dia sama-sama berhubungan, cuman beda kajiannya seperti apa, beda bahasanya, ini yang menarik kemudian. Oh, kata si ini sama-sama berhubungan. Si A bilang berhubungan, tapi alasannya B. Si C berhubungan, tapi alasannya D, misalnya gitu ya. Jadi alasannya yang beda. Nah, ini jadi menarik untuk dibahas. Kenapa si A berpikir alasannya B, berhubungan tapi karena B, kalau ini si C berhubungan tetapi alasannya tidak sesuai dengan penelitiannya si A gitu. Nah, ini jadi menarik. Nah, ini akan memperkaya hasanah. Berarti kita akan mencoba mencari tahu sebenarnya pertimbangan berhubungannya penelitian dua variabel yang kita teliti ini karena apa? Nah, kalau udah begitu ceritanya, kita tinggal buka buku teks untuk menyatakan, oh seharusnya ini
bukan seperti kata si A atau bukan seperti kata si B, tapi harusnya ini berdasarkan ahli pakar ini menyatakan bahwa hubungan ini terjadi dimungkinkan oleh karena faktor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman? Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi Mbak Fitriana, tadi ada 10 sumber yang kita bisa pakai ya. Iya, Pak. Kebetulan saya lebih menganjurkan untuk menggunakan 2 sumber, yaitu hasil-hasil penelitian melalui jurnal dan buku teks yang ditulis oleh para pakar. Gitu ya. Baik, Pak. Terima Silakan, kasih. ada lagi? Pak, dari 10 sumber tadi, Ya. untuk literatur review itu, untuk kita yang penelitian ini nanti ada maksimal atau minimal ya Pak? Apa dari website atau dari jurnal? Atau gimana Pak, dari 10 sumber itu Pak? Ya, prioritas utamanya adalah jurnal hasil-hasil penelitian. Terus berapa jumlah yang mau dipakai? Tidak ada batasan, makin banyak makin bagus. Justru kalau sedikit sumbernya, katakanlah dari jurnal itu diperoleh hanya 5 jurnal. Nah itu tidak bagus karena terlalu sedikit faktor yang memberikan pertimbangan kepada kita untuk memutuskan menolak H0 atau gagal menolak H0 dalam penelitian. Tidak banyak sumber pertimbangan yang kuat untuk mendukung kita menjawab sebuah penelitian, pertanyaan penelitian yang kita ajukan. Jadi makin banyak makin bagus. Tentu yang relevan. Tadi harus relevan, akurat, kemudian terkini. Maka dari itu jangan cari penelitian di tahun 70-an. Carilah penelitian di 2015 ke atas, gitu ya, supaya informasinya terbaru. Karena penelitian yang terbaru pastilah dia menggunakan sumber-sumber yang baru juga. Gitu ya. Agak melenceng dari materi ini ya Pak ya, tapi berkaitan dengan metodologi penelitiannya. Monggo. Ya Pak, kemarin itu kan kita udah diajarin tentang statistik ya Pak ya. Itu kan kita diajarin tentang uji normalitas itu. Terus yang ingin saya tanyakan itu gambaran secara ini ya Pak. Ya, terus terang kami masih bingung ya Pak ya, apakah nanti setiap judul itu akan beda semua dalam populasi memasukkan datanya itu loh Pak, misalnya diagram batang pakai kayak gitu-gitu loh Pak, seperti itu bisa dijelaskan sedikit biar ada gambaran Pak. Oh iya, tapi sudah kuliah itu ya? Sudah belajar tentang uji normalitas data, sudah belajar tentang uji beda 2 min, beda lebih dari 2 min, sudah belajar? Baru uji normalitas, Pak. Oh ya, bagus. Nah, saya review sedikit uji normalitas data. Kapan kita membutuhkan uji normalitas data? Statistik itu kan ada 2 ya jenisnya. Ada statistik inferensial, ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu adalah statistik sederhana yang digunakan untuk menjelaskan penelitian yang bersifat deskriptif. Apa statistik deskriptif? Hasil ujinya biasanya tendensi sentral, mean, median, modus, standar deviasi, minimum, maksimum, range. Ya, kemudian berikutnya adalah distribusi frekuensi. Isinya apa? Frekuensi dan prosentasi. Kemudian ada statistik inferensial. Statistik inferensial itu kita bagi menjadi 2, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Sudah belajar itu dong? Siapa tadi yang nanya? Mbak Win ya? Sudah belajar statistik parametrik dan non-parametrik? Ya Pak, kemarin disinggung sedikit Pak, sudah Pak. Ya harus banyak-banyak itu, jangan singgung sedikit, karena nanti itu persoalannya muncul-munculnya di situ. Statistik parametrik itu adalah statistik yang membutuhkan syarat-syarat tertentu. Satu syaratnya, datanya harus data yang berskala rasio dan interval.
Kedua, ya, rasio dan interval. Yang kedua, datanya harus berdistribusi normal. Yang ketiga, jumlah sampelnya masih besar, nggak boleh kecil. Nah, karena datanya harus data kontinu, maka datanya harus berbentuk numerik. Sedangkan statistik non-parametrik adalah statistik yang tidak membutuhkan syarat yang neko-neko. Ya, boleh sampelnya kecil, skala ukurnya nominal boleh, ordinal boleh, ya. Nah, itu non-parametrik. Jenis ujinya juga berbeda-beda. Nah, kembali kita ke uji normalitas data. Karena tadi persyaratan statistik parametrik datanya harus berdistribusi normal, maka teman-teman harus menggunakan uji normalitas data. Uji normalitas data itu kita bagi menjadi dua. Ada uji normalitas data deskriptif, antara lain dilihat dari posisi mean, median, modus yang berhimpit, bisa dilihat dari kurva normalnya, membentuk lonceng normal, bisa dilihat dari rasio antara standar error kurtosis dengan standar error of kurtosis, bisa dilihat dari rasio skewness dan standar error of skewness. Kemudian yang kedua adalah uji normalitas data dengan uji statistik. Menggunakan apa? Bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov jika datanya lebih dari 50, bisa menggunakan Shapiro-Wilk jika datanya kurang dari 50. Atau bisa juga teman-teman menggunakan Lilliefors. Gitu ya. Udah belajar sampai ke sana? Sudah? Sudah, Mantap. Pak. Mantap, itu harus hafal dalam kepala ya. Nah, kapan dia dikatakan distribusi datanya normal atau tidak? Jika hasil uji menunjukkan nilai P lebih besar daripada alfanya. Nah, terus pertanyaannya, apakah semua data harus diuji normalitas data? Tadi sudah saya jawab, berarti data yang diuji normalitas data adalah data-data kontinum, data-data numerik. Data-data nanti yang akan diuji menggunakan statistik parametrik. Kalau statistiknya non-parametrik untuk apa? Tidak dibutuhkan uji normalitas data. Karena dasarnya memang dia tidak normal, tidak perlu normal. Gitu ya? Mbak Win? Jangan-jangan tambah mumet ini. Iya Pak, ukurnya Pak dari variabel itu kan punya skala ukur ya? Oh iya. Ya, skala ukur variabelnya betul. Ya, makasih, Pak. Kalau dan penelitiannya, skala ukurnya kalau dia interval rasio, wajib uji normalitas data. Kalau datanya tidak normal, nggak usah sedih. Pakai aja uji pengganti. Jadi lari ke uji non-parametrik. Gampang lah itu. Nanti kalau sudah mau melakukan penelitian, nanti boleh minta waktu sama saya kasih private, khusus untuk kelas Bontang. Untuk penelitian, mungkin contoh aja Pak, untuk penelitian yang kita harus pakai yang non-parametrik, yang parametrik, itu yang seperti apa ya Pak gambarannya Pak ya? Oh ya bagus, pertanyaan yang bagus. Pokoknya penelitian apapun, misalnya eksperimen, atau menggunakan penelitian cross-seksional, lihat aja datanya, data apa yang mau dipakai. Kalau dia kategori itu misalnya hubungan antara, tadi saya kasih contoh gitu ya, hubungan status pekerjaan dengan menyusui ASI eksklusif. Status pekerjaan dibagi menjadi dua, bekerja, tidak bekerja, ya enggak? Ya. Data skala ukurnya kan nominal tuh. Menyusui ASI eksklusif dan tidak ASI eksklusif. Berarti dua-duanya data kategori. Itu udah pasti non-parametrik itu. Ujinya pakai uji chi-square. Boleh menggunakan yield correction. Boleh juga mau langsung dipakai Fisher exact test, boleh.
Tapi kalau penelitiannya misalnya begini, contohnya. Pengaruh pemberian tablet FE, kalau saya bilang pengaruh, kira-kira penelitiannya apa itu? Jenis penelitiannya. Observasi atau perlakuan? Observasi, Pak. Perlakuan, Mbak. Perlakuan. Pengaruh kan dikasih sesuatu. Lihat pengaruh. Pengaruh ya. Pengaruh pemberian tablet FE terhadap kadar HB ibu hamil trimester 3. Prosedur penelitiannya begini. Begitu diketahui dia hamil, saya ukur kadar HB-nya. Saya ukur kadar HB-nya. Berapapun kadar HB si ibu hamil, setelah itu saya kasih vitamin tablet FE. Tablet FE. Gitu ya. Tablet FE. Sementara yang lain, saya biarin aja. Ini misal ya, misal begitu. Yang lain saya biarin. Kemudian setelah berapa bulan tadi, trimester ketiga, masuk ke bulan ke-9, maka saya lakukan lagi pengukuran HB. Berarti HB-nya saya ukur sebelum dan setelah pemberian tablet FE. HB itu datanya numerik apa kategorik? Mbak Rida. Numerik, Pak. Numerik, betul. Jika datanya numerik seperti ini, maka ujinya pasti menggunakan parametrik. Satu lagi, saya mau lakukan penelitian, ini bukan perlakuan, tapi ingin melakukan penelitian asosiatif. Hubungan berat badan ibu dengan berat bayi baru lahir. Hubungan berat badan ibu dengan berat bayi baru lahir di Rumah Sakit PKT Bontang. Kira-kira data yang saya kumpulkan tuh data numerik apa kategorik? Numerik, Pak. Numerik. Nah, berat badan. Ibu, skala ukurnya apa kalau berat badan? Berat badan. Skala ukurnya apa kalau berat badan? Kilogram, Kak. Skala, bukan satuan kilogram. Skala ukurnya ada nominal, ada ordinal. Nominal, Pak. Nominal, Pak. Berat badan itu Interval, Pak. interval. Bukan. Berat badan itu rasio. Rasio. Kenapa rasio? Karena ada nol absolut. Nol absolut. Apa maksudnya nol absolut? Kalau nol ada nggak berat badannya? Ada bendanya nggak? Nggak ada, Pak. Ada. Kalau suhu ada nggak nol? Nggak ada. Suhu ada. Derajat Celcius ada, Pak. Iya, di bawah nol saja ada. Itu interval, Mbak Rida. Kalau ada nol absolut berat badan, itu skala rasio. Tadi saya mengukur hubungan berat badan ibu dengan berat bayi baru lahir. Maka bisa dipastikan ujinya adalah uji parametrik. Kalau saya mau jadi kategorikal berat badan itu, boleh nggak saya buat jadi kategorikal? Boleh, Pak. Boleh. Misalnya berat badannya tinggi, normal, ideal, kurang gitu ya. Kalau saya paksa begitu, masih boleh pakai parametrik nggak? Oke. Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Karena datanya berubah jadi ordinal, ya nggak? Berubah jadi ordinal. Nah, ini nih kuncinya teman-teman harus mempelajari skala-skala itu. Skala ukur nominal, ordinal, interval, rasio. Harus hafal ngelotok. Kalau nggak hafal ngelotok, jadi masalah nanti itu. Ya?
Boleh, silakan tanya lagi. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya belajar dulu malam ini. Besok saya carikan jawabannya. Pastikan ya Pak ya, itu pakai parametrik atau non-parametrik ya Pak ya? Iya, betul. Jadi pembimbing itu, teman-teman, atau penguji, baru lihat judulnya teman-teman aja kita udah tahu ini harusnya parametrik atau non-parametrik. Lihat judul aja kita udah tahu ini datanya mau diapakan, bentuknya seperti apa. Jadi nggak bisa diakal-akalin. Begitu bikin judul, pertanyaan pertama, ini nanti datanya skalanya apa? Begitu skalanya apa, kita udah tahu ujinya pakai apa. Kalau melenceng dari itu, udah ketahuan nih. Kan ada juga tuh mahasiswa yang ngotot banget seolah-olah dia yakin banget mau diuji pakai. Tapi salah gitu. Dia udah tahu. Gitu ya. Sama seperti kalau teman-teman ngakunya kuliah di Poltekkes. Kita udah tahu tuh kalau nggak di Prodi Nurse, Prodi D3, kalau di keperawatan, atau Prodi Sarjana Terapan. 3 itu aja nggak akan kemana-mana gitu. Nah terus teman-teman ngotot, enggak, saya di Poltekkes saya kuliahnya ambil S2. Nggak ada. Enggak, saya ambil S2 kok gitu. Bisa gitu ya. Oke. Boleh. Ada lagi silakan. Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Ini yang berkaitan dengan skala ukur, Pak. Misalnya contoh judulnya pengaruh masa kerja perawat terhadap aktifnya early warning system itu kira-kira kalau pakai yang kategorik berarti masa kerja gimana ya, Pak? Sekian tahun. Nah, itu Itu dia. kategorik apa interval ya, Pak ya? Ibu sudah mengarah ke sana. Kalau Ibu mau menggunakan numerik, maka tinggal Ibu sebutkan berapa tahun. Katakanlah perawat A 5 tahun, perawat C 10 tahun, perawat D 15 tahun. Terhadap early warning system. Early warning systemnya nanti mau seperti apa? Mau skala ukurnya baik, buruk, atau seperti apa? Tinggi, rendah? Belum tahu, Pak. Sekarang. Nah, kalau Ibu harus tahu early warning system mau seperti apa nih? Kepekaan terhadap early warning system? Betul, atau, Pak. Ya, nah, misalnya dia peka. Keefektifan berjalannya. Ya, efektif, tidak efektif, misal gitu ya. Early warning systemnya tuh mau efektif, tidak efektif. Atau katakanlah begini supaya mudah, misalnya hubungan lama kerja dengan respon time terhadap komplain pasien. Anggaplah begitu ya, biar kita bikin mudah ya. Halo, Ibu yang nanya siapa? Iya, Bu Pak. Anis. Oh ya. Anis, Pak. Anggaplah begitu ya, Bu Anis ya. Baik, Jadi, Pak. seseorang yang masa kerjanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 15 tahun misalnya, ketika mendengar ada komplain pasien, respon time-nya berapa lama untuk sampai kepada pasien? Kita teliti itu. Oh, kalau dia masa kerjanya 1 tahun, respon time-nya 2 detik. Pasien baru mikir mau manggil, dia udah ada di situ. Gitu ya. Oh, kalau udah 15 tahun, dia kerja, respon time-nya menjadi lambat. Misal, atau sebaliknya, yang 15 tahun karena sudah terlatih, dia punya feeling, ini pasien ini pasti akan teriak. Sebelum pasien teriak, sudah ada di luar pintu. Apa yang bisa saya bantu, Bapak Ibu? Wah, jangan-jangan begitu. Maka, pertanyaan saya, apakah Bu Anis mau menggunakan data kategorik untuk lama kerja, dan respon time-nya menggunakan data kategorik juga, berarti hubungan lama kerja dengan respon time. Apakah Bu Anis mau menggunakan kategorik dan ini kategorik? Lama dan lama dan belum lama misalnya gitu ya. Masa lama kerjanya lama dan belum lama. Kemudian respon time cepat lambat. Kalau itu Ibu non parametrik berarti. Ujinya pakai chi-square saja, nggak usah repot-repot. Tapi kalau lama kerjanya mau dihitung berdasarkan data numerik, misalnya 1 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 6 tahun, isi data sesuai dengan lama kerja mereka,
Kemudian respon time-nya juga kita menggunakan data numerik. Misalnya respon time-nya 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 13 menit, ada yang 2 menit. Maka itu ujinya pakai parametrik. Bisa diuji menggunakan person product moment atau uji R atau uji korelasi. Karena datanya numerik-numerik. Itu Bu Anisya? Pak, itu yang tidak sulit yang mana Pak ya? Dua-duanya nggak sulit, gampang dua-duanya. Kalau saya, misalnya Bu Anis, bimbingan saya akan saya arahkan menggunakan data numerik-numerik. Kenapa? Pak, Ya. karena tahun lalu saya pakai cross-sectional, Pak. Terus tadi belajar tentang literatur review. Nah, itu kan tadi kita ngeresum intinya, Pak, ya. Ngeresum dari mana saja penelitian atau jurnal orang lain, kita resum. Hasilnya itu nanti dilampirkan di dalam skripsi kita ya, Pak? Iya, pengolahan datanya nanti akan dimasukkan, tapi bukan data dia secara utuh kita tampilkan. Kita hanya membuat hasil telaah kita aja dilampirkan. Nah, di dalam bahasan itu kata-kata kita yang kita pakai. Berdasarkan kajian saya, penelitian si ada sekian penelitian, ditemukan ini, hal baru dan penelitian ini adalah A, B, C, D. Nah, kita mulai dari mana. Nah, nanti akan asik tuh kalau dikerjakan. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Isman. Ya. Sudah dapat gambaran? Sudah. Ya. Selamat beristirahat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host, terima kasih ya host sudah